Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Rumah Lombok ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas sedikit tentang kapur dolomit ya. Mungkin banyak teman-teman yang sering dengar kapur dolomit ya. Sebetulnya apa sih manfaat kapur dolomit bagi tanaman, bagi pertanian, terutama di musim hujan sekarang ya? Itu korelasinya sangat kuat antara kapur dolomit dengan musim hujan dan dengan penyakit ya. Akan kita bahas apa manfaat kapur dolomit ya, karena sangat kuat disarankan teman-teman dalam budidaya tanaman itu harus memakai kapur dolomit ya. Nah, kenapa kok kita harus pakai kapur dolomit, apa itu manfaatnya, kita bahas sedikit ya teman-teman. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke teman-teman, bahas ya, simak ya teman-teman. Ya teman-teman, di saat musim hujan seperti sekarang ini banyak sekali patogen-patogen yang merusak tanaman ya, karena sifat musim hujan, sifat hujan itu cenderung membawa asam bagi tanah ya teman-teman. Nah, korelasinya dengan kapur dolomit apa, kita akan bahas nanti ya teman-teman ya, manfaat kapur dolomit ya. Ya teman-teman, ketika musim hujan datang, kecenderungan tanah akan menjadi asam. Nah, kapur dolomit ini adalah dia kandungan kalsiumnya itu cukup tinggi teman-teman, 30-an% kandungan kalsium. Artinya ketika kita memberikan kapur dolomit maka cenderung akan menetralkan pH tanah ya teman-teman. Kita bahas manfaat kapur dolomit ya. Dalam sebuah jurnal penelitian bahwa kapur dolomit itu sangat bermanfaat bagi tanaman teman-teman ya. Silahkan teman-teman bisa disimak di sini, ada penelitiannya, artinya bahwa pemakaian kapur dolomit bagi tanaman adalah sudah diteliti oleh banyak akademisi dan itu sangat bermanfaat bagi tanaman, bagi keberlangsungan tanaman dan juga bagi hasil panen ya. Kapur dolomit dia memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi teman-teman ya, sehingga dia mampu menaikkan pH tanah ya. Jadi ketika tanah ini sudah kita campur dengan kapur dolomit, maka secara otomatis pH tanah akan naik, karena salah satu sifat dari kalsium yang ada di dalam kapur dolomit adalah menaikkan pH tanah, pH buffer ya. Itu yang pertama. Kemudian manfaat dolomit yang kedua adalah dia bisa mengendalikan patogen-patogen yang ada di dalam tanah teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa sifat kalsium yang ada di dalam kapur dolomit itu menaikkan pH tanah menjadi netral, sedangkan patogen-patogen di dalam tanah itu cenderung menyukai kondisi lingkungan tanah yang lembab, yang cenderung asam. Dia akan cepat berkembang di dalam tanah dengan kondisi tanah asam. Ketika tanah kita aplikasikan dengan kapur dolomit, maka secara otomatis pH tanah akan netral, akan naik, kemudian akan menekan perkembangan patogen-patogen di dalam tanah. Karena patogen-patogen di dalam tanah itu ketika pH-nya netral atau ketika pH-nya tinggi, maka dia akan tidak bisa berkembang dengan maksimal ya. Itu yang kedua teman-teman. Kemudian manfaat yang ketiga adalah ketika tanah sudah menjadi netral atau pH menjadi kisaran 6-7, maka secara otomatis unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan terserap secara maksimal. Makanya salah satu manfaat kapur dolomit adalah dia membantu mempercepat ataupun membantu penyerapan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu untuk bisa diserap dan dimakan oleh akar sebagai perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Sehingga manfaat kapur dolomit adalah dia bisa membantu memperbanyak hasil panen, membantu pertumbuhan tanaman agar bisa lebih baik lagi teman-teman. Silahkan teman-teman cek di sini ya. Ini adalah tabel penyerapan nutrisi berbanding dengan pH tanah. Ketika pH tanah itu cenderung asam, maka unsur hara yang ada di dalam tanah akan tidak terserap oleh akar. Tabel ini menjelaskan bahwa tanah yang pH-nya netral antara 5,5, 6,5 sampai 7, maka cenderung akan diserap oleh akar unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga ketika tanahnya itu netral pH-nya,
kita aplikasi dengan pupuk dolomit yang mengandung kalsium yang bisa menaikkan pH menjadi netral, maka secara otomatis unsur hara yang ada di dalam tanah itu dapat terserap secara maksimal oleh tanaman, sehingga salah satu fungsi kapur dolomit adalah bisa mempercepat ataupun bisa membantu penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah terserap oleh akar dan untuk perkembangan tanaman dan buah, teman-teman. Ya, kapur dolomit itu mengandung unsur hara makro sekunder, kalsium CaO 30-an% dan magnesium sekitar 15-20%, tergantung dengan produk-produk kapur dolomit, teman-teman ya. Artinya bahwa unsur-unsur hara makro sekunder itu unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa bertumbuh dan bisa berkembang dengan lebih baik ya. Jadi itu 4 manfaat ataupun kegunaan kapur dolomit yang harus kita aplikasikan di dalam tanaman untuk perkembangan tanaman bisa lebih jauh lagi, bisa lebih sehat lagi, teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa manfaat kapur dolomit ya, makanya kita harus tahu bagaimana aplikasinya, teman-teman ya. Setelah kita mengetahui manfaat kapur dolomit, terus bagaimana aplikasinya, teman-teman. Nah, kita bahas aplikasinya, teman-teman ya. Ada 2 cara yang bisa kita aplikasikan untuk penggunaan kapur dolomit ya, teman-teman. Yang pertama adalah di olah lahan, pratanam. Ketika kita waktu olah lahan, maka silahkan teman-teman sebarkan kapur dolomit itu ke lahan yang akan kita olah sebelum kita buat bedengan-bedengan, teman-teman ya. Kita sebar dulu. Yang pertama adalah kita sebar dulu secara merata, kemudian kita buat bedengan sambil diaduk-aduk, sambil dicampur-campur agar kapur dolomit itu bisa homogen dengan tanah ya. Jadi disebar dulu di awal sebelum kita buat bedengan. Itu yang langkah yang pertama. Yang kedua adalah bisa teman-teman sebar setelah bedengan setengah jadi. Bedengan setengah jadi itu teman-teman bikin prabedengan ya, prabedengan ibaratnya. Kita bikin prabedengan dulu, kemudian setelah jadi setengah jadi bedengannya, teman-teman, kapur dolomit kita tabur di atas. Kita tabur di atas, boleh di mix dengan pupuk kandang yang sudah terfermentasi, teman-teman ya. Jadi dia biar homogen. Setelah kita tabur pupuk kandang dan kita tabur kapur dolomit di atas bedengan, maka kita aduk-aduk lagi, kita campur-campur lagi di atas bedengan. Agar apa? Agar kapur dolomit itu tercampur dengan pupuk kandang, tercampur dengan tanah, semakin homogen, bisa masuk ke dasar bedengan sehingga dia bisa tercampur secara maksimal dan bisa menaikkan pH tanah di dalam bedengan ya. Disarankan tidak hanya ditabur, teman-teman ya. Jadi memang disarankan kapur dolomit itu dicampur dengan tanah untuk bisa bercampur biar homogen sekali lagi ya. Tidak disarankan ditabur di atas saja tanpa kita aduk. Karena apa? Karena kapur dolomit hanya ada di permukaan, dia tidak bisa masuk ke dalam kalau hanya ditabur, teman-teman ya. Itu pratanam, sebelum tanam. Nah, biasanya teman-teman ada yang mengaplikasikan kapur dolomit itu pasca tanam setelah tanaman sudah tumbuh, sudah agak besar. Biasanya itu kalau ada serangan patogen, teman-teman. Biasanya adalah ketika sudah ada serangan patogen, teman-teman mendengar bahwa pH-nya drop, atau mungkin teman-teman silahkan cek kalau pakai teman-teman punya pH meter, silahkan dicek pH meternya. Teman-teman ketika pH-nya drop, ketika banyak hujan pH drop, biasanya akan muncul banyak patogen-patogen, fusarium, layu bakteri, antraknos. Itu adalah salah satunya karena tingkat tanah yang asam. Silahkan teman-teman bisa tabur kapur dolomit di perakaran ataupun di lubang pupuk. Tabur saja, teman-teman. Ketika tanahnya sangat basah, sangat lembab, silahkan tabur saja, nggak usah dikocor ya. Kenapa? Karena ketika nanti ada hujan datang, maka kapur dolomit akan terserap ke dalam tanah dan membantu menaikkan pH tanah. Minimal paling tidak kita menekan perkembangan patogen agar tidak bisa berkembang karena tanah sudah kembali netral, teman-teman. Ataupun ketika ladang teman-teman itu beranjak mengering karena mungkin hujannya sudah agak mulai reda 3 atau 4 hari gitu ya, tanah sudah mulai agak mengering,
silakan boleh dikocor biar bisa masuk ke dalam rongga-rongga tanah. Kapur dolomitnya teman-teman bisa dikocor. Memang kapur dolomit itu sifatnya tidak larut dalam air ya, tetapi ketika kita membantu dicampur dengan air, paling tidak itu akan mempercepat penyerapan dolomit, kapur dolomit itu ke dalam tanah, ke dalam perakaran, sehingga membantu tanah itu bisa naik pH-nya menjadi netral, dan itu untuk menekan perkembangan patogen-patogen di dalam tanah. Oke teman-teman ya, itu ya korelasi antara kapur dolomit dengan dengan kondisi kesehatan tanaman dan kesehatan tanah ya. Karena sekali lagi bahwa kapur dolomit itu menaikkan pH tanah, sehingga ketika tanah itu menjadi netral pH-nya, maka otomatis penyebaran ataupun persebaran bakteri ataupun patogen-patogen yang ada di dalam tanah itu bisa tertekan. Karena apa? Karena salah satu habitat ataupun lingkungan yang disukai oleh patogen adalah tanah yang asam. Sehingga ketika tanah kita sudah netral, sudah tidak asam lagi, maka pertumbuhan dan perkembangan bakteri ataupun patogen-patogen di dalam tanah itu dapat kita kendalikan. Oke teman-teman, itu sedikit tips berbagi saya tentang dolomit ya. Sekali lagi bahwa disarankan teman-teman ketika menanam tanaman cabai khususnya adalah jangan lupa untuk aplikasi kapur dolomit di awal pratanam dengan konsentrasi yang cukup sesuai dengan kebutuhan tanah. Ketika tanahnya pH-nya turun, silakan teman-teman aplikasikan yang banyak biar pH-nya netral untuk kesehatan tanah, kesehatan tanaman jangka panjang. Oke teman-teman, sekali lagi yang baru gabung silakan subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya. Subscribe-nya di sini, pencet ini aja, enggak apa bulat-bulat putih ini, pencet, nanti otomatis akan subscribe sendiri ya teman-teman. Oke, salam sehat buat teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman. Assalamualaikum.